Hey Podcast. Hey. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Dingin gigi. Ya bapak-bapak, ibu-ibu sekaliannya, akang-akang, teteh-teteh dimanapun Anda berada, balik lagi. Sediakan tetheringan kalian, sediakan wifi kalian, sediakan kuota kalian, karena kalian akan ditemani oleh Hey Podcast. Hey, sini. Asik. Kali ini kita ditemani dua punggawa sang pengusaha. Asik. Pengusaha yang di Karawang sudah menjamur juga namanya. Banyak cabangnya. Kalau disebut satu merek itu boleh nggak ya Bang? Atau langsung dulu ajudan patroli gitu bagaimana? Ajudan patroli. Ya lebih enak sih ke ajudan kopi atau ke patroli kopi. Oke. Ya terus udah disebutin ya. Dengan yang sebelah sini dengan Abang Taufik. Dan Abang? Saya Robi. Nah, Bang Taufik dan Abang Robi di sini akan menceritakan bagaimana kok bisa buka usaha yang segitu banyaknya. Betul. Sedangkan mereka tuh punya kesibukannya masing-masing gitu. Mari kita tanya Gi. Silakan Gi. Ya, yang dari awal kali Bang enaknya. Pertama kali kepikiran bikin usaha terus kopi lagi gitu awal-awalnya. Kan apakah mengikuti tren gitu senja-senjaan gitu? Jadi gini, saya kan berasal dari Bandung ya. Tahun 2016 itu saya beres tugas dari Jakarta pindah ke Karawang. Yang hobinya ngopi, dan dulu 2016 belum terlalu banyak kayak sekarang sih Bang. Sebetulnya seperti itu. Bener Bang. Nah, kebetulan waktu 2016 saya pindah ke Karawang di bagian patroli. Ya, disitulah ide kami muncul gitu kan. Oh, jadi datang ke Karawang tuh di bagian patroli idenya tuh. Oh, idenya dari Bang Topik apa dari Abang? Saya sendiri. Oh, gitu. Ya. Gimana bisa joinnya Bang? Ya, jadi kalau secara ini kan kita senior junior ya. Artinya kalau saya lebih mendalami untuk masalah ilmu perkopiannya gitu. Saya belajar dari semasa waktu di Jogja, kemudian di Bandung. Kita adalah dua insan yang berbeda. Beliau dari Bandung, saya dari Medan gitu. Kemudian tercetus satu ide waktu itu kita di Bandung ya, Bi. Yeah. Waktu di Bandung kita mulai sedikit bisnis kecil. Yang jual goreng-gorengan lah, nitip jualan ke tempatnya orang gitu, di kafenya orang. Nah, dari situ kita kumpulkan modal. Kemudian saya tanya market ke dia, Karawang gimana? Cocok Bang kalau orang yang lebih dulu. Iya, otomatis karena beliau yang punya area di Karawang gitu. Artinya beliau dinasnya di sini. Oke, kemudian kita boleh kemudian bulan Agustus tuh. Agustus 2016 saya datang kemari untuk cek lokasi, kemudian nyari lahan untuk disewa. Tapi kalau menurut kantongnya kita waktu itu masih cukup mahal di beberapa area. Akhirnya dapat satu lokasi di Johar. Itulah pencetus pertamanya. Jadi kita buka patroli kopi itu pertama itu di Johar. Oh, yang di Johar tuh yang pertama. Yang persisnya di pinggir irigasi. Kalau kalau misalnya disinggung tentang usaha, maaf ya, abang kan dari kepolisian. Kok kenapa pengen usaha deh gitu, simpel ya? Ya, gini lah. Yang namanya manusia ya, pasti merasa kurang lah, intinya seperti itulah ya. Nah, begitupun kami bukan ke arah kepolisinya juga sih. Kebutuhan kami lebih banyak gitu intinya kan. Jadi disitulah kami berpikir, kenapa sih kami nggak bisa nyoba untuk usaha begitu loh Bang. Jadi kalau boleh saya tambahkan gini, waktu itu secara pengalaman pribadi saya ditampar sama tukang ketoprak dong pinggir jalan. Ditampar bener apa gimana? Secara implisit ya. Keren berani tuh. Saya nyamperin tukang ketoprak nih di Bandung. Tukang ketoprak di Bandung. Waktu hujan kasihan dagangannya masih banyak. Saya iseng nanya, Pak emang bawa berapa porsi? Ya sekian porsi. Kalau dirata-ratakan 100 porsi lah dalam satu hari. Otak kita main dong gitu. Selama ini kan kita lagi nitip-nitip barang tuh, gorengan-gorengan di kafe. Kemudian kalau 100 porsi satu hari berarti satu hari 1 juta dong, karena porsi satu ketoprak itu 10.000. Artinya satu hari pendapatan dia 1 juta. Kalau 30 hari 30 juta. Nah, saya tanya waktu itu HPP-nya sekitar berapa, Pak? HPP itu apa, Pak? Oh, modal, saya bilang. Oh, modal. Ya, paling 9 sampai 10. Artinya laba dia itu tidak kurang dari 20 juta per bulan. Itu hanya dengan 100 porsi per hari. Oh, jadi pertama kali yang menginspirasi itu tukang ketoprak kan? Aslinya. Setiap orang nanya langsung ke saya kalau kita bukan meet and greet ya, artinya di kafe itu kan
kita tuh jualnya ramah sih, artinya kita memang langsung turun ke lapangan, kita handle semuanya sampai kedatangan tamu juga kita boleh dibilang kita welcome banget. Mereka tanya kita jawab. Nah, mereka tanya sebab awalnya seperti apa, seperti yang diceritakan Bang Obi, kenapa namanya Patroli Kopi, terus kenapa terinspirasi buka kafe, alasannya juga saya ceritakan dari awal begini-begini. Kalau kita lihat dari slip gaji kan, ya Allah gitu ya, miris gitu. Akhirnya kita niatkan untuk buka usaha. Tuh, Gitu. buat para netizen katanya banyak oknum mereka juga usaha kok Iya, gitu kan. sama juga sama Iya. orang-orang yang lain yang usaha ya. Ini kan awal kali Patroli Kopi 1 Siap. Ya, dan sekarang menjamur. Siap, betul. Menjamur dong. Kita udah ada berapa sekarang, Bang? Ada kalau kafe bentuk kafe kami punya 4. Tuh, kafe ada 4 dan meranjak bukan hanya ke kuliner, benar? iya Betul, kita betul. juga merambah ke non kuliner. Artinya sekarang kita sudah punya dimulai dari Patroli Yogurt ya. Ya, yogurt Patroli itu. Yogurt itu bisnis retail kecil kita yang ada di depan Alfamart. Jadi kecil, khusus jualan namanya Payu. Payu bahasa Jawanya. Oh, yang Lah, payu. Iya, Ya. singkatan Oh, dari itu Patroli Payo, Yogurt. Payo, ya itu. Iya, itu punya Itu kita. punya kita. Saya baru tahu sih. Siapa Nggak, gitu? gini, Bang. Kirain Sakti itu yang brand-brand yang lagi merajalela juga yang logonya warna putih tuh. Ya. Hitam aja kan rata-rata banyak yang kayak gitu. Iya, betul, betul. Nah, kirain itu bukan dari abang-abang, Payu itu dari abang. Iya, Ya. pokoknya yang pakai nama Patroli atau ajudan itu biasanya nggak beda jauh, itu masih satu manajemen dengan Patroli Kopi Group. Tapi kalau yang Payu ini sama. Sama. tapi Tapi kan dia- nggak ada identik dari Patroli, nggak ada. Nggak kalau ada saya. ya, karena dia memang segmennya untuk healthy dan dagangnya lebih untuk ke online. Jadi GrabFood, GoFood itu silahkan datang ke Patroli Yogurt gitu. Oh. Makanya dia nggak nyediakan, nggak provide meja dan kursi untuk nongkrong. Oh, Memang ya. penjualannya sistemnya online. Payu seperti teh Patroli Yogurt. Yogurt. Oh, keren emang nyeleneh gitu Payu, ame Payu bahasa Sunda. Iya, ayo Iya. ada hubungannya berarti Iya sama dong. Sunda ya. Begitu guys tuh ya menurut saya ya Haika. Jadi kita punya sebutan untuk teman-teman ini Haika Oh, gitu iya. kan Iya, kayak gitu. Teman-teman Terus Eka. setelah Patroli Yogurt apalagi tuh? Nah, terus kami berpikir ke ajudan kopi ya. Hmm. Ajudan kopi itu adalah lahan yang kemungkinan besar ini bisa digarap juga sih sebetulnya. Dan kami lihat di kafe-kafe yang ada di kota-kota besar seperti Bandung atau Jakarta, kafe itu merangkap dengan barber dan apa tuh jual baju itu Bang namanya? distro. Clothing, Nah, gitu clothing ya. distro. Nah, Iya. kami rencananya pengen buka clothing sama barber, cuman sekarang baru kesampaian ke barber Barbernya. shop. Oh, barber dulu Iya. awal-awal. Karena konsep bikin clothing bingung mungkin. Bingung. ya. Betul. Mau jual baret mungkin kayak gitu. lebih ke arah ribet gitu. Iya gitu kan jadi Kalau- bingung konsepnya. Kalau misalnya secara sederhana nih, Bang, bedanya Patroli Kopi dengan ajudan kopi itu apa sih? Oke, Paling gampang. mungkin saya bisa jelasin ya. Jadi kalau Patroli Kopi itu segmen kopi shop yang kelasnya itu adalah mid low. Karena kalau boleh dibilang kami adalah kopi shop pertama di Karawang yang sasaran marketnya itu menengah ke bawah. Karena kita paham bener Iya, iya. di Karawang ini banyak PT, artinya banyak SDM yang kelasnya pekerja di atau Iya. buruh di karya di satu perusahaan yang mungkin kalau untuk datang ke tempat eksklusif bisa, tapi hanya sebulan sekali. Benar. Tapi kalau datang ke tempat kopi shopnya kita itu every day, every time juga masih boleh gitu. Nah itu satu. Kemudian kita juga dalam buka usaha ini prinsip dasarnya adalah kita tepuk dada. Kita tepuk kantong bukan tepuk dada. Oh, tepuk kantong. Kalau pengusaha tepuk dada artinya memaksakan kehendak, membuat skema atau membuat desain yang luar biasa mewah baru jalan. Kalau kita mah enggak, kita sesuaikan dengan budget. Artinya saya hari ini duduk di sini atau penonton di luar sana kalau merasa kok Bang Topik bilang nggak punya utang padahal ada utang sama saya, boleh diklaim sama saya karena sampai detik ini kita manajemennya tidak menganut hutang piutang. Ada Gitu. istilah baru cuy. Iya. Tepuk kantung bukan tepuk dada. Ya, Iya, tepuk itu kantung. dalam buka usaha. Nah, bedanya dengan ajudan, kita temukan satu konsep ajudan kopi yang berbeda. Karena satu, tempatnya cukup luas, areanya full outdoor, ditambah pohon-pohon yang memang sudah dirancang ada, bukan didesain. Udah Memang ada dari sananya. Dari sananya udah, kita hanya mengolah, menimbun, dan mempamping blok, sehingga jadi ajudan kopi yang sekarang. Seperti itu. Nah, secara kualitas dan secara jumlah menu, di ajudan itu jauh lebih kompleks. Dan di ajudan jauh lebih eksklusif. Itu bedanya segmen market, patroli, dan ajudan kopi. Dan ini kopi dari Ini ajudan ya. Nah, kalau Nah, itu iya. kita bawa sekarang yang dari ajudan, tapi tapi ada patrolinya juga. iya, kan? jadi gini, kita bahkan untuk hal terkecil sekalipun kita pikirkan
abang lagi nongkrong di Ajudan, tolong diputar arahnya ke arah Ajudan Kopi. Hmm. Tapi kalau abang lagi nongkrongnya di Patroli Kopi, abang boleh putar lagi sebelahnya karena Oh, sebelahnya gitu Iya, cuy. iya, iya. lebih hemat bang Iya, jatuhnya. Kita lagi efisien. dikasih kopinya cuy gitu. Efisien. Iya Berarti. iya Oke. seperti itu. Kalau boleh dijelaskan seperti itu. Dan Jadi punya tagline usaha berkah Tanpa tanpa riba. riba. Nah, bisa Keren. dijelasin nggak kenapa Tanpa tuh? riba. mau Robi atau saya? Oke. Hmm. Nah, kenapa kami punya apa sih namanya slogan seperti Ah. itu? Karena kami benar-benar ngambil atau membuat kafe itu tanpa pinjam sama siapapun dari kantong Oh. sendiri. Keren tanpa perbankan gitu. Ya itu Oh. lebih spesifik ke sana sih. Yang sono. Iya. Ngerti lah lu Berarti- harusnya. Jadi benar-benar itu modal sendiri gitu. Betul Ya. sekali. Jadi bagaimanapun ketika kita punya modal sendiri, kita tidak punya beban. Beda dengan orang yang pinjam. Untung yang kita dapat mungkin akan dibayarkan untuk cicilan. Mm-mm. Kalau misalnya Kapan punya- mau dapat untungnya kalau cicilan masih banyak. Ya. Iya sih benar. Kecil besarnya kalau tidak pinjam itu kita bisa nikmati. Jadi sebenarnya poinnya gini, emang ini udah kesepakatan kita ya dari awal bahwasanya ngebangun usaha ini kita sedikit masukkan unsur agama di dalamnya. Kalau kita boleh bilang pondasi kita memang kuat di syariahnya. Oh. Makanya produk di Patroli Kopi 100% itu halal produknya. Saya setuju. Seperti itu. Segala sesuatu pondasinya dulu. Iya, Iya. benar. Pondasian cuy. Gitu kan. Nih ada lanjut Bang apa lagi? Ya, ini juga bagian pesan dari orang tua kita. Mm-mm. Artinya, yaitu tadi kalau buka usaha jangan tepuk dada tapi tepuk kantong. Kemudian modalnya yang jelas dulu sumbernya dari mana. Karena ini akan menentukan eksistensi kita ke depannya gitu. Maju mundurnya satu usaha itu didasari dari niat awal dan pondasinya. Kalau pondasinya nggak kuat, nggak kokoh, ya nggak akan pernah bisa berkembang. Dan Jadi jangan paham maksain itu. lah ya Bang ya. Iya, intinya. Itu Bahkan tepuk kita dada kalau- tepuk kantong tuh jangan maksain. Jangan maksain. Gitu. Bahkan di 3 bulan pertama waktu itu kita nggak punya karyawan, asli kita nggak punya karyawan. Jadi kita buka Patroli Kopi 1 Johar yang di pinggir irigasi itu bukannya sore, tutupnya subuh. Tutupnya subuh. Iya, karena rata-rata waktu sampai jam 2:30 ya. Setengah tiga. Trennya waktu itu memang bahkan tamu sampai waiting list di Patroli Kopi. Gila. Karena nggak banyak tempat waktu itu. Lu mau Iya, ngopi di mana? Nggak Ah. ada. Hanya ada di Patroli Kopi. Masa Yang mau mana? ikut bedeng sebelahnya gitu. Yang mana sih Patroli Kopi pokoknya Yang tempatnya paling terang. Iya Karena benar. kita iya, punya Iya benar Jalan emang paling itu terang paling sih. identitas di Hmm. lightingnya kita Hmm. pilih paling terang, warnanya warm white itu terang. Intinya mah jangan bawa selingkuhan ke Patroli Kopi percuma Oh, ketahuan. kelihatan, Bos. Karena terang gitu. Iya, Nah, bisa seperti ngumpet. itu. Gini ada faktor menarik katanya kalau Patroli Kopi 2 yang di Lagasari tutup itu kenapa? Oh iya. Robi? Lanjut. Oke. Lanjut, Bang. Jadi di 3 bulan pertama saya sambung tadi kita kerja tanpa karyawan sampai pada akhirnya kita menentukan titik balik modal istilahnya. Hmm. Kalau dunia dagang orang-orang bilang BEP gitu BEP. ya. Ini balik modal, bener-bener udah balik modal baru kita ambil tetangga sebelah. Namanya Jamal waktu itu. Sekarang si Jamal jadi pengusaha kecil juga di Karawang karena kita juga pengennya si anak-anak yang kita didik sekarang ini satu saat bisa jadi generasi penerus. Kita sebenarnya pengen mencetak generasi muslim muda pengusaha Ih, aslinya gitu. Kemudian di bulan keberapa ya? Bulan keempat kita buka Iya. sebelahnya. Iya, betul, keempat. Di bulan keempat kita pelebaran di Patroli 1, bulan kelima kita buka cabang Patroli Kopi yang di Telaga Sari. Di bulan ke-8 kita buka kerjasama dengan Warung Desa di Patroli Kopi 3 di kampus. iya nih jajaran kampus. Iya, Oh, itu. iya, iya. Kalau di Ah. tahun-tahun awal seperti itu. Kemudian untuk kenapa Patroli 2 kita shutdown di 2 tahun pertama, nanti Robi bisa jelaskan. Boleh. Ya kemungkinan kalau lokasi di Patroli Kopi 2 kami tutup itu yang utama sih karena belum pas saja sih, kami jujur agak sedikit salah cari tempat Kenapa dulu ya. gini Bang? Kenapa harus di daerah jauh? Tadinya gini Pak Bang, ternyata banyak tamu kami yang di Patroli Kopi 1 itu kebanyakan tuh orang Telaga Sari, Wadas, Cilamaya. Kenapa kami nggak cegat di sana? Karena jalur ke kota itu kemungkinan besar lewat ke Telaga Sari. Iya, lewat situ. Kalau arah Cilamaya sama Wadas sana ya. Dan kami buka di sana dan kebetulan 2 tahun kami bertahan. Ya kami pun runding juga sama si Abang gimana kalau kita alihkan saja ke kota dan kebetulan sekarang Patroli Kopi 2 sudah bangkit lagi. Kami buka di
depan Polres Karawang, namanya Patroli Kopi 2, tapi Yang delivery, apa yang drive thru? bukan. Apa yang Express. cepet sih? Express. Express. Drive thru ada ya Allah dari kemarin bahasa Inggris saya jelek. Oh berarti abang-abang ini menyediakan untuk warga sana untuk lebih dekat. Awalnya seperti Iya. Awalnya seperti itu, Tapi iya. tetap aja warga sananya memilih Iya. untuk ke daerah sini. Iya, Itu betul. teman-teman harusnya ngerti tuh. Lagi-lagi pengennya amang ke Karawang, padahal Anda tuh di Kerawang. Gitu kan. Iya ya. Kenapa kalau ke kota ngomongnya ke Karawang mulu? Iya, padahal kan udah disediakan lebih dekat kan. Iya. Apalagi yang katanya kelasnya menengah ke bawah. Betul. Ya Iya. bisa masih menikmati kopi dengan gaya kafe yang modern. Iya. Benar kan? Iya, betul, betul. Berarti Gitu. cuma di branding ulang Patroli Kopi 2. Iya, Jadi betul. sekarang jadi Express. Express. di depan Polres. Depan Polres Dan Karawang. itu udah gulung tikar kasarnya. Ya, Iya, yang patroli 2 iya. Hmm. Tapi obatnya waktu itu selang sebulan kita buka kita buka ajudan kopi. Jadi obatnya. Kegagalan gak membuat berhenti. Cepet Sa. banget gini. Iya, Dia cepet ini banget pelajaran lagi. yang diambil Betul. tanpa utang, tanpa riba, bikin usaha cepet banget perasaan ya. Iya. Dari Progresnya cepet gitu. Nah, gini nih Bang. Abang sendiri kan dari kepolisian nih, Mami. Hmm. Gimana tanggapan Abang untuk teman-teman polisi yang baru biar bisa seperti Abang nih. Jangan mengandalkan kasarnya nih, maaf ya, gaji dari kepolisian. Oke, saya cuman punya apa sih namanya pengalaman pribadi aja sih. Jadi kita harus bisa memanfaatkan apa yang kita punya. Jangan memaksakan ya. Selagi kita bisa, yuk kita laksanakan yang intinya dapat menghasilkan lah. Banyak senior yang lain juga banyak yang lebih sukses dari saya juga. Banyak. Kami akan bantu, saya akan bantu siapapun junior ataupun di luar sana, di istilahnya ke warga-warga lain juga yang mau usaha, kami akan kasih masukan atau kami akan kasih beberapa tips dari pengalaman yang sudah kami lakukan. Tuh, Gitu. lagi jangan selalu bikin pipip calon mantu. Pipip calon mantu, saya aman, saya ada abang-abang. Ada dekengan ya, Pak. Nah, gini ada tadi juga sempat ngobrol di depan kan, kalau misalnya karyawan dari patroli kopi, ajudan itu asli nyarinya orang-orang yang membutuhkan, benar atau enggak? Iya. Itu bisa diceritain nggak Bang? Bisa. Jadi prinsip dasarnya kan kalau kita mau buka usaha, keberadaan kita diterima dulu. Kenapa kita harus diterima? Kalau kita tidak diterima pasti ribet belakang harinya. Jadi langkahnya seperti apa, Bang? Dalam ajaran Islam dan pesan dari orang tua juga, kalau mau sukses usahanya, selain pondasi yang saya ceritakan di awal, tips keduanya itu muliakan tetangganya. Jadi waktu contoh nih, kita buka ajudan kopi ya, adanya di Jalan Mangga depan. Iya. Kemudian kita pikir waktu itu siapa orang pertama yang kita hubungi adalah tetangga yang ada di situ waktu itu. Kalau mau cross check sekarang masih ada, itu ada abah di depan warung nasi, kemudian ada teteh Inong di bagian sudut yang jual kopi juga tapi jual kopi saset. Iya, kopi saset. Itu orang pertama yang kita hubungi karena dari beliau nanti kita akan ngeling ke Pak RT. Nah Pak RT ngadep tuh ke kita. Kita cuma minta Pak tolong siapin tenaga kerja. Orang-orang atau tetangga yang punya usaha mebel. Meja dan kursi. Kemudian tetangga yang bisa tentang electrical karena setiap kafe pasti punya installment untuk listrik. Nah itu pasti nyarinya di tetangga diutamakan. Kemudian Pak terakhir nih tolong siapin 10 orang atau 12 orang. Biasa ajudan 12 kemarin ya timnya ya. 12 orang dari warga sekitar. Tolong Pak titip buat calon karyawan. Syaratnya pertama pria, pria Muslim dan anak yatim. Itu 3 note awal yang kita garis besarkan ke Pak RT. Kalau pendidikan nantilah setiap orang pasti namanya di kafe pasti belajar dari nol. Yang jelas gini sih, di mana kami buka kafe, di situ kami akan cari karyawan yang akan kami gunakan di kafe itu gitu Bang. Begitupun perlengkapan kafe. Ketika kami buka di kafe di salah satu tempat, kami meminta warga situ apakah bisa membantu buatkan perlengkapan kafe dan begitupun karyawan. Jadi kami lebih ke memanfaatkan warga sekitar untuk kerjasama di kafe kami, begitu Bang. Sama seperti Resina Hotel, ada kemauan juga. Iya, harus ada kemauan. Ada kemauan kan di situ. Oh iya, Betul. karena nanti gini juga Bang, setelah kita terima
semua kan berproses alami. Hmm. Orang-orang yang masih mengutamakan namanya gengsi, ego, kemudian tidak disiplin akan tersaring secara alami. Tuh, dengerin Gitu. tuh, kayak dengar. Ada screeningnya dia. Jangan sendiri. gengsi. Iya. Kalau Anda butuh duit, kerja. Kerja. Iya, Asik. sip. Gini ada tadi juga ngobrol lagi deh. Kita ngobrol dulu itu mana. Balik lagi ke teman-teman polisi yang baru. Katanya sempat mau kerja sama di Baber ya kalau nggak salah. Betul. Itu gimana sistemnya atau gimana sih caranya? Jadi gini Bang, ketika kami punya celah tempat di salah satu kafe kami yaitu di Ajudan Kopi, kenapa sih kami nggak manfaatkan junior yang mau ikut gabung usaha dengan kami? Nah, kami tawarkan ke beberapa junior. Akhirnya ada salah satu junior yang bilang, oke Bang, kalau untuk buka barber saya sanggup katanya. Tapi tolong tuntun saya. Nah, disitulah niat aja udah kami Hargai. apresiasi sangat lah. Iya. Makanya dari sampai sekarang dia sudah mulai merambah ke patroli laundry. Khusus sepatu. Laundry sepatu. Laundry sepatu. Kirain laundry yang baju gitu. Iya, kayaknya nanti bisa kali. Itu gini. bisa jadi sekaligus workshopnya mereka gitu. Iya. Untuk misalnya kalau udah handal untuk buka usaha sendiri ya silakan Nah, gitu kan. begitu. Ini tadi gue tertarik ini Sak, Heeh. masalah kedisiplinan ya. Iya benar. Benar. Apalagi dari kepolisian, Iya, kepolisian kan disiplin banget. disiplin ya. banget. Diterapkan tidak di Apakah patroli, diterapkan di gitu ajudan dan di semuanya. Usaha Iya. abang-abang gitu. Ya, jadi hal pertama yang mendasari tim itu harus solid di salah satu usaha. Jadi ownernya juga memang benar-benar harus menerapkan dan sebagai contoh. Jadi kita itu saya bilang, kalau anak-anak bandel saya bilang lu belum ada apa-apanya. Sebelum usaha ini ada, sebelum kalian ada, kita yang ngejalanin duluan. Iya. Artinya apapun kebohongan yang kalian buat itu terbaca sama kita. Jadi kuncinya di sini jujur dan disiplin. Maaf, ini ban bocor kayak gitu. Ya, Klasik Oh. lu. Dia kirim foto dong, Iya. kayak kirim foto ban lagi bocor. Hmm. Aduh, kita sarjana meren gitu ya. Jadi kita lihat propertisnya ini foto dari mana, dibuatnya tanggal berapa, jam berapa, itu kita bisa di-tag. Anda membohongi kepolisian, guys. Jadi gitu. Terus sekarang kita terapkan disiplinnya seperti ini. Semua unit usaha kita itu buka jam 10 pagi kecuali Patroli Kopi Express karena Iya. dia lebih awal bukanya jam 8. Itu wajib kirim foto, cekrek. Cafe open, ajudan open, patroli 1 open, barbershop open, massage open, express open, 3 open. Nah, itu wajib. Tapi kalau tutup tidak pernah. Karena apa? Setiap cafe tutupnya fleksibel. Karena Benar, prinsip dasar kita itu kita tidak akan pernah tutup selagi tamu masih ada. Betul. Apalagi yang dulu sampai jam 3 pagi Iya. katanya. Kalau sekarang jam 12:30 datang masih ada tamu, pasti kita layani. Kalaupun mesin kopi sudah kita shutdown, mungkin jam 1 atau setengah 2, masih ada non kopi Pak, masih bisa milkshake, masih bisa yogurt Pak, Iya. masih bisa squash. Karena setiap orang datang dengan niat ke tempat kita. Begitu kita reject, rasa kecewanya itu akan dia bawa pulang. Dan mini traumanya itu membuat dia tidak akan pernah datang lagi ke tempat kita. Itu yang kita jaga. Dan karena kita juga ngalamin sih kalau misalnya kita Pasti. datang malam, maaf udah close order, ya walaupun itu peraturannya mungkin ya. bener. Dan ini kita alami bener nggak Bi? Betul. Jadi kita pernah ke salah satu kafe di Karawang dan kita betul-betul di reject waktu itu. Saya bilang simpelnya gini, aduh tanggung udah duduk minum aja, soalnya masih ada tamu ya sekadar minum. Oke lah saya pikir gitu. Iya. Tetap tidak diperbolehkan dan mulai hari itu sampai seterusnya kita nggak pernah datang ke tempat yang kita maksud gitu. Dan kita terapkan ya bahwa kekecewaan kita jangan sampai dirasakan Orang lain itu jangan sampai. Makanya siapa aja saya bilang kalau kita kan cenderung mendatangi tamu, kita ngobrol. Kalau abang nanti bukan hanya di ajudan atau di patroli kopi manapun, kalau abang datang kemudian ditolak, call center ada di saya, ada di Robi gitu ya. Jadi kita punya nomor yang memang kita publish ke semua sosmed kita. Itu boleh ngelapor dan pasti anaknya akan saya tindak. Teman-teman kalau Heka ditolak. juga bisa. Iya. Gimana kalau kita keprank? Silakan. Kita adu-aduin gitu. Dan juga Jangan teman-teman lah. Heka di luar sana kalau misalnya kopinya udah di shutdown itu nggak bisa, boleh nggak bawa kopi Cavino gitu sachet, minta air panas? Kalau untuk Cavino karena kita memang dari awal itu kita bangun usaha ini kita seiring sejalan dengan Jarum. Oh. Jadi Jarum DSO Karawang itu tim support terbaik yang pernah kita punya sampai hari Tepuk tangan dulu ini. untuk bapak kontrakan. Sejam-sejam nih. Ya, kita sudah 4 tahun lebih dengan Jarum Ah. gitu. Jadi emang setiap kita buka cabang atau setiap kita buka usaha even dia non kuliner, Jarum ada dong buat kita.
Gitu. Dan itu boleh misalnya saya bawa kopi saset kok, seduhin nih pengen Kalau nongkrong. mereknya Cavino boleh lah. Oh, iya. Kalau merek Camino boleh. Karena gini, lu potong rambut nih di Ah. barbershop kita kan gratisin kopi. Emang kopinya dari mana? Ya Cavino lah. Iya. Gitu. Lu pijet gratis kopi, kopinya dari mana? Iya, Minum Cafe. pokoknya minum Camino jadi Iqbal Ramadan gitu. Satu kerjasama yang baik Iya, sekali. ya link and match lah Mas. Gini Bang, kita bahas tentang agak menyinggung nih. Pada saat PSBB nih Bang, banyak sekali yang membicarakan patroli kopi maupun ajudan kopi. Itu bisa dijelaskan nggak Bang ke teman-teman Heika nih? Oke, buat teman-teman Heika nih, kadang bukan kadang kami juga menemukan di medsos Beberapa itu medsos. ada komentar kan, kok itu nggak ditutup, kok itu nggak ditutup itu. Jadi saya jelaskan, kami tetap juga dibubarin juga karena kami salah juga Untuk perlakuan jam malamnya. jam malamnya. Tapi kalau protokol kesehatan kami tetap jalan. lakukan. Ketika jam 9 harus tutup dan kami lagi prepare, menjelang prepare sih, lebih ke menjelang prepare. Jadi masih ada waktu ya. Terus ada patroli gabungan yang datang untuk tim dari PSBB itu membubarkan orang yang sedang ada di situ, meskipun kami sedang prepare, ya kami dibubarkan saja. Tetap kami tidak dispesialkan sama tim apapun. Ya karena kami jujur di situ emang sudah harusnya tutup juga. Intinya kita tidak pernah melawan petugas yang lagi menjalankan tugas. Kita ikuti saja prosedurnya. Kemudian kita ikuti protokolnya. Boleh dilihat juga di video kita terakhir juga kemarin kita sudah ada upload gitu tentang protokol kesehatan. Mulai dari hand sanitizer, hand wash sampai ke pengukur suhu juga kita ada gitu. Kita juga udah siapin gitu. Kemudian kan kayak ajudan secara di lapangannya juga duduknya jauh-jauh. Oh, Karena Iya. areanya juga outdoor dan luas gitu nah, kan. itu buat teman-teman Heika yang julid, jangan julid lagi. Jangan sujud makanya. Sujud. Tetap kami juga dibubarkan juga. Maklum Begitu. namanya netizen ya. Iya. Di sini bisa dijelaskan bahwa ternyata ajudan kopi dibubarkan juga dibubarkan. Untuk protokol kesehatan masih dijalankan dan tetap dijalankan sampai pandemi ini berakhir. Iya, benar bahkan Iya. di sela waktu kalau kan hampir terutama di ajudan karena kita lebih banyak kontrolingnya di ajudan, di sela waktu kita atau saya atau Robi karaokean, di sela waktu kita break kita langsung kasih pengingat nih buat tamunya, jangan lupa bawa masker jangan jauh dari diri Anda, kemudian nggak boleh bawa minuman beralkohol, nggak boleh nendang atau mukul kucing. Itu rutin saya hampir setiap hari kita Ke warung kasih. kopi ngapain bawa alkohol, bos gitu. Itu selalu kita sounding sih. Nah, kalau ngebahas tentang karaoke, kemarin kan kita sempat podcast sama Farida nih kan. Ya. Oh. Ya. Fungsi Farida di situ ngapain? Farida Inces ya? Apakah Iya. dia brand ambasadornya? Apakah bukan? Apakah main aja ke sana gitu? Bisa dijelasin sedikit aja itu ya. Oke, Si Inces ini. intinya aja ya. Hmm. Inces dan kami itu kalau dibilang sekarang sahabat saja sih. Jadi Inces bantu kami dan kami pun senang kedatangan Inces. Iya sih ya. Iklan gratis. Jadi gini, kalau dari awal kalau kita ceritakan, Inces itu dulu pernah buat meet and greet di cafe yang kita juga nggak tahu kalau itu Inces toh gitu. Waktu itu kan kita nggak begitu tahu ya, tapi begitu kenal ya satu siapa sih yang nggak tertarik dengan casing Inces yang cantik gitu. Terus Kita coba juga cari tegang tahu. di sini. Nah, terus ditelusuri ini anak menarik gitu loh. Menariknya karena apa? Kalau di luar dia nggak bisa lepas. Tapi kalau di patroli di ajudan kopi dan dengan kita dia bisa keluarin semua aslinya gitu tanpa harus malu-malu, tanpa harus gemetar, tanpa harus keringetan. Jadi di ajudan lepas. Dia Enggak, dia Bukan itu maksudnya. Oh ya, maksudnya diri dia yang Iya, aslinya benar. keluar gitu. Dia ngerasa nyaman banget dan dia pernah ngomong, "Bang, Inces itu nyaman banget kalau ada di sini. Abangnya baik, Bang Obi baik gitu." Kita ya bukan mengajas manfaatkan, tapi ini ada produk baru nih, Ces, makan dulu, Ces. Coba sekalian di review, enak nggak kalau menurut kamu? Secara tidak langsung, Inces kan orangnya langsung upload ya, Iya. langsung live ya gitu. Jadi itu memang memberikan kontribusi yang gede. Kontribusi dikitnya juga gede, kontribusi buat Incesnya juga gede karena dari kita punya banyak sahabat dari dunia usaha juga yang akhirnya pakai jasa Inces juga ke depannya gitu karena melihat imbas atau efek positif dari seorang Inces ini positif banget itu intinya. Ya, betul. Jadi balik lagi dari kata abang-abang ini kan bahwa usahanya juga benar-benar nggak riba, kita humble,
care sama konsumen sampai Inces pun nyaman gitu Iya. kan. Gini nih, pernah nggak ada konsumen yang aneh menurut Iya, kalian iya. Bang? Yang lucu lah, aneh tapi lucu. Ada yang sempat gini nggak? Kan namanya patroli dan ajudan. Heeh. Bang, saya mau perpanjang SIM gitu. Ya. Ada nggak gitu misalnya gitu? Siapa tuh sekalian bisa di sini gitu Iya. kerja ya. Ada nggak yang paling nyeleneh gitu? Nyeleneh, cuman ini kok orang lucu gitu. Oh, Pernah nggak? kalau pengalaman itu pasti ada lah bang. Kayak gimana salah satu itu deh? Yang intinya gini bang, kalau jadi dia itu orang, kalau nggak salah ya orang Garut, Orang Garut. orang Garut. Garut ke sini jauh. Tapi DM, bang Oh, boleh nggak saya dibuatkan surat kehilangan SIM? Karena saya akan ke Bandung, tidak punya SIM. Sampai segitunya. Dari Garut pengen Dari ke Garut, Bandung, pengen ke ngurusnya di Bandung. Kerawang. Iya. Itu aja udah salah gitu kan. Laporannya ke tempat kopi. Ya Allah, gimana sih? Tapi tetaplah untuk ngebahas kayak gitu, Mayan. Ya, Tapi gini, balik lagi ke konsumen lagi. Siap, betul. Selama pandemi ini kerasa nggak sih Bang gitu untuk usaha? ya sangat terasa banget bang, sangat terasa banget jauh lah. Karena pandemi ini mungkin karena jam kami di jam malam bang, kebanyakan di jam malam dan kebetulan peraturan pemerintah turun membatasinya jamnya jam malam, begitu kan? Bagaimanapun kopi dinikmati di siang hari kurang pas dan efeknya ketika jam malam diberlakukan, ya bagaimanapun juga kami harus mengikuti, disitulah omset kami ya lumayan. Malah ini jadi PR juga untuk pecinta kopi, gimana caranya menikmati kopi di Kopi di siang siang hari. Iya, iya. Gimana tuh? Iya. Kalian harus cari Membuka tahu. otak gitu. Iya, untuk iya, mencari inovasi baru ya jadi. Kalau misalnya kalian menemui, kalian bisa duduk sini. Kita ngobrol-ngobrol ya. Sekarang nih ada pertanyaan lagi kayak. Nggak ada sih kayaknya. Langsung ke remote sakti kali Iya ya. benar. Jadi Remote kita sakti. punya BIH, Apa tuh, Bi? Badan Intelijen Hey. Di sini ada sedikit rekam jejaknya dari abang-abang berdua ini yang bakal dijelasin ke teman-teman. Kita lihat. Ya. Tuh. Ini namanya remote, yang bawa ini sakti. Jadi Iya. remote sakti gitu kan. Kita lihat. Nah, Ini kemarin. oh jadi di sana tuh ada live musik. Siap. Ya. Bisa dijelasin sedikit nih? Oke, kalau kami di Ajudan Kopi dan beberapa kafe kami di Patroli Kopi, kami mengadakan live akustik itu setiap malam minggu saja. Betul. Jadi dari mulai setengah 8 sampai jam 11 malam sih. Malam kalau ini mah berarti ada event acara kan Jumat soalnya. Kebetulan itu di hari Minggu sebenarnya, malam Minggu itu sebenarnya, Bang. Oh, ini Pindo Deli. Oh, Pindo. Enggak, Deli. soalnya ini dua frame yang berbeda, Bang. Yang sebelah sini frame-nya beda. Yang Tim kreatif enggak? Aduh, tim kreatif. Briefing apa saya sih saya. yang sebelah sana itu gambarnya berbeda. Jadi, oke, saya jelaskan frame sebelah kiri itu namanya mood acoustic. Mood acoustic itu adalah Salah satu talent akustik yang sering main di kami. iya, jadi semua itu berawal. Jadi kalau di luaran sana kamu punya tim akustik yang bagus, pengen nampil nih di Ajudan Kopi, hubungi Pak Robi. Ya. Karena kita so talent dulu. Bebas itu bebas. Bebas. Nanti begitu menurut kita bagus, kita akan kontak untuk ngisi di malam minggu. Kalau frame sebelah kanan PDM akustik itu kebetulan ada rekan kita, sahabat kita di Pindo Deli yang memang hobinya musik, pengen ngumpul, pengen ngariung di patroli di Ajudan Kopi, pengennya di malam Sabtu, makanya tuh Jumat malam. Oh, Jumat malam tuh. Salah satu acara sih, acara komunitas musik. Komunitas musik di salah satu perusahaan itu. Gitu. Berarti buat teman-teman yang suka akustik atau cover juga bisa nanti. Boleh. Bisa. Jadi kalau pengen nampil, kita trial dulu biasanya, kita lihat, terus kita bukan cuma keputusan berdua, kita tanya kru kita ini gimana suara talentnya bagus bang. Tapi kalau bisa vokalisnya cewek, hindari vokalis cowok, bosen lihat. Tapi kalau MC cowok boleh ya? Bisa. Oh, ada acara-acara gitu selanjutnya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini. Ini apa sih? Lomba apa ini? Ini Lomba gatrik ya? Iya. Jadi kalau Enggak, ini Mobile Legend, Bang. ya kita jelasin satu-satu. Itu mah kemarin. Itu kita itu kan termasuk salah satu pengusaha kafe yang sangat mendukung e-sport di Karawang. Karena kebetulan kita punya tempat ya, bisa di Patroli 3 atau Ajudan Kopi yang cukup luas yang bisa dipakai untuk arena e-sport. Oke, kita termasuk salah satu pendukungnya dan kita player e-sport juga. Mobile Legend. Mobile Legend level. Kita mythic, Bang. Wih. Saya jadi kenal. Ini semua arenanya di Ajudan Kopi. Jadi kalau bawah itu sudut kiri bawah itu kan kondisi kalau lagi hujan. Jadi memang kita totally areanya
outdoor. Misbar berarti. Ya, Gerimis, misbar. bubar. Paling beberapa area tengah dan pinggir yang bisa diisi. Itu di atas ya suasana kalau di patroli di ajudan kopi di hari biasa ini Iya. sepertinya. Kalau di ujung sana itu ada SPG, berarti malam minggu kemarin menjelang penuh. Soalnya tinggal 2 kursi terakhir di ujung yang itu kan kamu lihat ada pilih meja lain kalau diperhatikan. Oh, udah Jadi di-reserve meja itu. 1 2 3 4 itu yang sebelah kiri tidak akan pernah kami isi sebelum meja lain penuh. Jadi itu langsung berhadapan dengan pintu masuk. Jadi kita nggak mau mengesankan penuh kafenya karena dari depannya udah terisi. Padahal di ujung salah sana satu masih- konsep. itu triknya Trik. memang. Strategi. Jadi orang yang mau duduk situ akan skip karena ada tulisan silahkan pilih meja lain. Itu caranya. Suasananya kayak di kota santri ya. Iya. Tenangkan hati. Iya. Iya. Tuh, nanti Selanjutnya. buat teman-teman yang main Mobile Legend jangan asal nyebut nih. Iya. Abang-abang ini main soalnya. Ini Instagramnya nih. Ajudan Kopi Karawang. Oh, ini Instagramnya dan ini Iya. masih suasananya. Iya. Masih suasana dan itu adalah jadi gini kalau boleh dilihat itu ajudan kopi ya. Setahun 7 bulan tepatnya. Kamu lihat uploadannya berapa? 3.315. Berarti masif juga ya, Bang? Masih jadi kita itu termasuk hyperaktif kalau untuk di sosmed. Karena dan kita juga kafe yang nggak pernah upload makanan. Uploadnya suasana aja terus. Iya. Makanan sekali-sekali kalau memang itu penting buat kita. Terus apakah itu produk UMKM baru? Karena kita nolongin juga produk UMKM di luaran sana. Kalau sekarang ada coconut jelly, ada kelapa muda dari Rengas Dengklok, kemudian ada kebab hitam, ada bakso aci. Berarti itu semua ada support UMKM. Iya, kita Iya, support betul. UMKM lokal dan kita rebrand di kafe kita jadi produk pendamping Oh, seperti iya. itu. Ini bagi warga Karawang yang punya produk makanan, khususnya makanan ya. Kalau minuman kebetulan kami agak sedikit enggak Tidak disarankan. Tidak disarankan. Makanan yang belum punya brand masuklah ke Ajudan Kopi. Oh. Nanti kita akan bantu untuk naikkan dan kita akan publikasikan juga. Oh, gitu Gitu tuh buat tuh. teman-teman tuh. Bisa tuh ntar dicoba tuh ke Ajudan Iya, Kopi. siap. Jangan bikin statement teret gak usah. Pengen naik ke Ajudan Kopi. Mudah kan gitu kan. Kenapa startingnya kita selalu di Ajudan? Karena Ajudan ini marketnya paling bagus, tingkat kunjungannya paling rame. Artinya kalau produk itu bisa keterima di Ajudan, otomatis akan turun ke patroli kopi yang lainnya. Karena trendsetternya pasti di Ajudan dulu jalan, kemudian di tempat lain. Kalau jenis minuman yang masuk so far yang kita terima kopi bir, tetap dengan konsep halal. Iya. Kemudian ada soju dan sojunya soju halal. Iya, yang lagi itu rame juga tuh. Lagi rame, lagi bagus, lagi hits. Kita terima nih di Ajudan bagus, dia otomatis masuk ke Venue-venue lininya lain. patroli. Oh, jadi masuk ke Udah Ajudan, otomatis. ke Ajudan dulu karena segmennya Ajudan tuh menengah agak ke atas. atas. Kan kalau patroli itu menengah ke bawah, bawah ya. gitu. Jadi kalau kalian mau mengiklankan itu bisa mudah mungkin untuk Iya, di membesarkan Ajudan. brand kalian Mm-mm. atau produk kalian mungkin Iya, kan. iya seperti Nah, itu. ini Instagram ini sendiri aktivitas semua di sini untuk info Ajudan Kopi. Iya. semua. betul. Jadi kita nggak ada sosmed lain, bahkan Kalau patroli semua ada di yang Jadi- di sini. Enggak, Jadi- Oh, berarti kami Instagram. pun setiap kafe punya. punya. Oh. Setiap kafe Ah. itu punya. Jadi saya yang kebetulan kami juga sebagai adminnya. Adminnya. Jadi setiap siapapun yang nge-DM di luar sana, mostly itu yang balas kalau nggak saya ya Robi gitu. Berdua Jadi kita kalau karena mau- kita maintain sendiri. Pokoknya semua dikerjain sendiri aja sekarang. Oh, nggak punya tim-tim khusus gitu Nggak, ini bagian nggak. marketing? Nggak ada. Kita Kami semua kerjakan. berdua Iya. dari sekian banyak usaha. Iya, Iya. betul. Tuh. Pip calon mantu, abang-abang aja bisa berdua gitu. Berdua megangnya banyak banget kan lumayan. Iya. Jadi kalau Iya, boleh ribet. dibilang kita itu mulai dari purchasingnya ya kita, Hmm. tenaga pengamannya kita, office boy-nya kita, kalau lagi rame pagar bagusnya kita, si bagian kitchennya juga Kitchennya. kita bisa, kemudian di barnya bisa saya. Berarti Jadi sama semua. Pegawai lain pun membaur abang. Oh iya. Iya. Jadi yang penting saya nggak kami itu paling nggak suka punya tim yang baik di depan, jelek di belakang. Buat apa? Iya sih. Lu doyan main HP, mangga. Lu kangen sama pacarmu, silahkan di video call. Kalau urusan dengan customernya udah beres, tamunya udah semua, minuman makanannya sudah terdisplay, sudah nggak ada kerjaan, silahkan mau ngapain kita bebasin. Oh, Tapi udah. kalau selagi masih rame, tolong letak dulu, karena konsekuensi kalau bermain HP pada saat rame,
HP-nya akan saya sita dan bulan depan baru akan saya kembali. Sebulan. Guru Sebulan. BP. Iya. Ya, kita gunakan. Jadi buat teman-teman yang mungkin akan bekerja gitu kan di ajudan kopi atau patroli, patuhi dulu SOP-nya Iya. karena disiplin itu nomor satu. Nomor Iya. satu. Kita nggak banyak aturan, yang penting disiplin aja. Bukannya galak, untuk Iya. membangun disiplin. Iya. kan. Untuk kebaikan Anda juga. Iya. Gitu loh. Kalau kita nggak bisa kayaknya. Susah bangunnya. Ya. Kelihatan. Oke, Gitu beres. aja. Tadi tinggal di follow aja nih si ajudan kopi ataupun patroli Patroli kopi kopi, ya, iya. untuk info-info di situ tentang perkopian di Karawang gitu kan, Betul. termasuk kalau ajudan dan patroli itu masuk ke skena kopi. Iya. Gitu. Silakan Ki. Yuk. Kita ada kuis nggak ya? Ada dong, Ada selalu. Kalau kita tuh selalu ada kuis, Bang. Iya. Karena podcast kita sombong. Di sini, Bang, ya, Gak kalau apa-apa sombong kan ya, kalau di sini kalau kan? di sini nih gak apa-apa sombong. Iya. Karena sombong itu achievement untuk diri kita sendiri. Ya. Asik. Kalau ada tidak suka berarti ada sirik. Aja pembelaanmu. Seneng gue gitu ketemu Bang Amadu. Jadi gini, ada kuis yang dilemparkan oleh narasumber kepada teman-teman Heika. Betul. Nanti teman-teman Heika itu tinggal jawab di kolom komen. Hmm. Sebutkan nama Instagram dan Dan jawabannya. Nanti dari pihak kami di Instagram @hey_karawang akan menghubungi kalian Ya. gitu. Oke. Kalian Abang silakan ke sini untuk memberikan. Kamera sebelah sana. Iya, Hmm, kamera oke. sini. Siap. Nggak susah sih pertanyaannya. Kita kan punya 4 kafe itu di Karawang. Kalau Anda orang Karawang asli dan memang mengaku sebagai coffee lovers, tahu dong di mana tempatnya. 4 aja dari usaha kita yang masuk kategori Patroli Coffee Group. Itu saja nomor 1. Nomor 2-nya hadiahnya dari kita. Wis, lagi. Aing kaget. Hari ini gini Bang, biasanya saya bilang baiklah. Hari ini enggak ya. Sabar, sabar. Ada sabar. hadiah lagi Gitu, dari gitu. narasumber. Ya, kadang kalau narasumber yang ngasih pertanyaan nih ada hadiah dari mereka. Kadang kita pengen bikin fake Iya, akun bikin gitu. fake akun. Biar kita yang jawab gitu ya. Ada hadiah dari abang-abang ini. Apa tuh Bang? Menyesuaikan sama yang menang nanti. Jadi Menyesuaikan. kalau boleh pilih lah ya. Hmm, Mau so- potong rambut gratis Mm-mm. atau mau laundry sepatu gratis. Wih, Wih. jadi ada pilihannya nih. Ya. Mau ganteng apa mau bersih? Ya. Jadi hadiahnya masih link sama pertanyaannya. Oh, silakan. Gitu. Oke, jadi ada 2 usaha kita yang bukan kuliner. Sebutkan. Sebetulnya ada 3 sih. Iya. Coba sebutkan 2 aja bener, saya kasih hadiah. Kalau bisa 3 lah, yang 3 itu Boleh. Aduh. Jadi kita punya 3 usaha non kuliner ya. Ya. Non kuliner apa aja sih usahanya? Nanti saya kasih hadiah. Nah. Gue tahu nih gue bikin fake akun. Jadi teman-teman Heika di luar sana, kalian tinggal komen aja di bawahnya, Betul. tulis nama Instagram dan Betul. Instagramnya jangan digembok. Jangan lupa jawabannya. Iya, dan juga jawab dan jangan lupa gambarnya gambar kalian. Heeh. Biasanya banyak fake akun juga teman Instagram Iya. ya untuk ngehujat, bajer-bajer kayak gitulah Iya. pokoknya jangan. Pokoknya Instagram asli nanti dari Betul. pihak kami di @hey_karawang akan menghubungi kalian lewat DM. gitu. Oke, segmen terakhir ini Bang. Terakhir. Abang sendiri ada pesan atau Hmm. kesan atau pengen memberitahu ke teman-teman Heika nggak gitu? Silakan Bang. Oke, saya punya saran atau lebih ke apa ya? Buat membangun aja ya, buat iya. sahabat Heika semua. Kalau kalian punya sesuatu, laksanakanlah, jangan takut. Misalkan takut rugi atau takut nggak laku, laksanakan dulu, itu belakangan. Setiap jualan pasti ada pembelinya. Begitu aja sih. Oke. Dari Kalau dari saya, halo sahabat Heika di luar sana, kalau mau buka usaha nggak seribet yang dipikirkan, juga nggak segampang yang dibayangkan. Artinya tepuk kantong, jangan tepuk dada. Jangan songong kalau membuka usaha, sesuaikan aja sama budget, jangan maksa. Kemudian berjuanglah, komitmen itu penting. Kenapa kita bilang komitmen penting? Karena market di luar sana akan melihat keseriusan kita dalam usaha. Jangan buka kafe 3 hari buka, 4 hari tutup, buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Kami 5 tahun jalankan usaha ini, terhitung hanya 3 hari kami total libur. Gila. Tanpa buka kafe. Gokil, Selama gokil, 5 gokil. tahun. 5 tahun. Selebihnya kita buka. Lebaran Idul Fitri kita takbir, Lebaran Idul Adha di kafe juga nggak boleh karaoke karena kita takbir. Itu aja sih prinsipnya. Jadi kalau pengen buka usaha,
sesuaikan sama hobi biar nggak jenuh. Iya benar Nah, sekali. karena hobi kita berdua nongkrong. Ini tagline-nya enak banget ya. Iya. Tepuklah kantong, jangan tepuk dada kalau mau usaha. Iya. Gitu. Iya. Baiklah. Saya terinspirasi dari Dalang soalnya baiklah. Makasih banget buat abang-abang Siap, dari siap. Ajudan Kopi Siap, Patroli siap, Kopi yang udah siap. datang sini mampir memberikan tips and trick dan Yo, saran dan pengalamannya di sini ya. Ah. Mudah-mudahan teman-teman Haika bisa menjadikan inspirasi kalian Iya. gitu kan. Terima kasih banyak udah kesini ya. Terima kasih, sama-sama. Pokoknya buat teman-teman di luar sana, bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh, akang-akang. Ya, Terima jangan kasih. lupa. Jangan lupa. Oh iya, untuk jangan lupa follow dulu. Patroli Kopi, Iya, Ajudan Kopi. bener Jangan sekali. lupa juga buat like, subscribe dan komen. Ajay. Dan juga ya YouTube kita tuh Bang, kita tuh membuka untuk sharing juga. Ya. Nanti admin dari YouTube kita juga sering akan membalas atau di Hmm. Instagramnya @hey_Karawang. Karawang. Kita membuka juga untuk masyarakat Karawang Hmm. untuk banyak informasi juga di situ untuk sharing gitu Hmm. kan ya. Oke. Terima kasih banyak. Sebelumnya mohon maaf bila kami ada salah-salah kata. Ya. Namanya juga manusia, maafin Betul. dong Iya. gitu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap di Hey Podcast. Hey, sini. Tadi dulu, ini abang ya. Kalau Oh, kita iya. ngomong Head Podcast nanti ke kamera, hey sini gitu Oh, ya. Kameranya yang mana? Yang ini. Nice, Ini. siap. Boleh yang sana. Iya. Siap, panggil hey sini gitu Iya. ya. Sini ya. Jangan kemana-mana. Nah, sampai jumpa di berikutnya. Tetap di Hey Podcast. Hey, sini. Iya.